Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah mushola napa betul kuwaca al-mabrur blimbing ingkang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kula lan panjenengan sami niki ingkang wajib nomor setunggal niku ngucapaken alhamdulillah amargi napa Allah subhanahu wa ta'ala sampun nyukani kula lan panjenengan sami menika nikmat iman dan Islam. Ngeten niku mawon pun swarga niku. Sedaya niki purun nggih mlebu swarga sedaya nggih Bu. Amin. Alhamdulillah. Kinten-kinten insyaallah mangke kantun gangsal dinten Jumat, Benjing, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, insyaallah Rebo niku sampun siap. Ngeten nggih. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta segenap kaum muslimin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami umpami sak menika niku saged kempalan dalam rangka mencari ridho Allah, maka mangke kula lan panjenengan sami saged kempalan malih dateng ridho Allah teng surga. Amin ya rabbal. Sehubungan dengan 5 atau 6 hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung. Surat Al-Baqarah 183 itu menyerukan mekaten niki enten sing gadah penyakit jantung napa boten nggih? Enten ibu-ibu biasanya sehat sedaya nggih Bu nggih? Amin. Nggih. Ngeten. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kirane nek carane wong alas niku kira-kira ngeten, hei orang-orang yang beriman. Mulane kula niku tanglet enten sing punya penyakit jantung napa mboten berarti uji coba dikagetin ya. Jadi ayat ini itu didahului dengan harfun nida,
ya wahai, hei. Nah, seruan kepada sinten? Tiang-tiang ingkang beriman yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Allah biasanya setelah seruan manggil orang-orang beriman ini, sesudahnya biasanya ada hukum, perintah, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Di dalam ayat 183 ini adalah merupakan dasar dalil wajib ain siamu Ramadan. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kalian untuk siam, puasa. Siam niku nopo? Siam niku al-imsa. Secara bahasa artinya menahan, secara istilah artinya menahan dari makan dan minum serta berhubungan antara suami istri, ditahan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dari sini kita mengerti bahwa ternyata sebelum syariat Islam itu dibawa oleh Rasulullah, para nabi menika nggih sami siam. Ngoten nggih Bu nggih? Sami sedaya niku siam nglampahi kewajiban siam umat-umat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Kenapa kok ada seperti itu? Karena kita sejak bulan Syawal tahun 1441 Hijriah sampai Sya'ban 1442 Hijriah ini banyak sekali melakukan kesalahan, betul? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendikan kullu bni Adam khotta'un, setiap anak Adam tuh pasti punya salah. Wa khairul khotta'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban pasti kita melakukan dosa itu, sadar atau tidak. Maka Allah datangkan Ramadan, di antara artinya adalah membakar Ramadan itu. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita supaya resik mangke di ujung Ramadan tanggal 3 doso benjingipun takbiran
bar iftar buka puasa kita sudah dianggap Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah niku nopo maksudnya ngeten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuladul mar'u alal fitrati. Seseorang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya bagaimana? Artinya ketika kita lahir, kita itu memiliki tauhid. Napa niku tauhid? Mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Makanya kalau saya tanya sekarang, ibu-ibu kira-kira sama bapak-bapak masih ingat nggak dulu ketika dirahim, di 3 bulan usia kita di dalam perut ibu, ternyata kita itu ditanya oleh Allah, setiap jiwa. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Waktu itu kita belum berwujud manusia utuh, masih berusia 3 bulan sudah dikasih nyawa. Kita menjawab bala syahidna, bener ya Allah, kami bersaksi. Tapi lek sakniki kalau tanglet jenengan niku kelingan apa boten? Boten. Laras nggih. Dipikir-pikir kok kapan ya? Karena waktu itu alamnya beda. Masih di perut ibu. Sudah lahir aja lupa, apalagi waktu di perut ibu. Itulah kenapa manusia itu dinamakan manusia. Napa manusia niku? Wonten ingkang surat Maryam ayat 23. Nasyan mansia, manusia. Wong sing lalenan. Maka kita itu sering lupa, diingatkan oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana kewajiban itu pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu itu bertakwa. Sayang toh Allah ngerti kalau kita banyak dosa, dikumbah, diresiki, dicuci selama 30 hari, supaya nanti kita kembali yuladul mar'u alal fitrah, ya. Manusia itu dilahirkan memiliki tauhid. Wah, meskipun dia orang kafir, meskipun dia lahir di Rusia, meskipun dia lahir di Amerika, meskipun dia lahir di Eropa, meskipun dia lahir di Cina, meskipun dia lahir di Jepang, negeri yang bukan muslim, mereka lahir itu sudah punya tauhid. Kenapa mereka jadi kafir? Kata Rasulullah, fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tua lah ingkang dadekno lareni kuwau jadi Nasrani Kristen, jadi Yahudi, jadi Majusi. Mekaten. Jadi awalnya kita itu beriman semua. Orang tua kita yang menjadi orang yang pertama meneruskan tauhid ini atau tidak. Maka kita saat kita dilahirkan sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah, bapak kita itu Islam, ibu kita itu Islam, sehingga kita jadi seorang muslim. Yo, kasihan orang-orang yang di negeri kafir itu, dia lahir dalam keadaan muslim tapi jadi
kafir, jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi apa satu lagi tadi? Majusi, Nasrani, Yahudi. Remek wes, kasihan. Nah, fitrah itu tadi bukan suci, tapi kembali kepada tauhid. Jadi nanti setelah kita dikumbah oleh Allah, diresikin, dicuci hati kita, pikiran kita, badan kita dicuci, diresiki, Ramadan dibakar kesalahan-kesalahan kita, sehingga nanti di ujung Ramadan kita akan kembali memiliki tauhid, insya Allah, resik kembali, masya Allah ya. Dan tujuan daripada itu semuanya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa niku napa? Al-imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah, ibtigo'an mardotillah, dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan ini kita sudah persiapan ya. Niku wau sampun disanjani kali Pak Farid selaku takmir Mushola Al-Mabrur, bahwa sumu tasihu, berpuasalah, karena dengan berpuasa itu dampaknya adalah seger awake, sehat lambungnya, bersih pikirannya, gitu ya Bu ya. Dan para sahabat itu kalau sudah berakhir bulan Ramadan, sisuk itu riyadin. Ibu tahu apa yang terjadi para sahabat? Kalau yang terjadi pada kita itu kita gembira karena besok hari raya. Betul? Ya buah goreng kacang, goreng kerupuk, buat roti, buat nopo upat, opor, rendang, pawanganan wakeh, bunga, seneng rasanya. Betul? Sahabat mboten Bu. Lah kok ngoten iki pripun Ustaz? Sahabat niku nangis. Lho kok malah nangis to, Tat? Napa kok nangis? Ternyata bagi para sahabat Nabi niku Ramadan itu ibarat kekasih Bu. Kekasih niku kalau sudah mau pergi, hati kita itu berdebar-debar, sedih rasanya. Ya, orang yang kita cintai mau pergi jauh lama, rasanya seperti itu, mau ditinggal. Ya mesti nangis. Apa ibu-ibu nangis menjelang hari raya? Oh ya guyu, wah kemekelem. Betul? Wanganan sak berada, bleke ngicipi terus bleke, seneng. Sahabat nangis Bu, karena mereka merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, menjadikan mereka lebih baik secara fisik, secara spiritual, secara ruhiyah, keimanannya semakin bertambah. Ramadannya mau pergi, bagaikan ditinggal kekasih. Tapi kita nggak ada tuh yang rasanya seperti itu. Memang khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zaman di mana aku hidup, kata Nabi, yaitu Nabi dan para sahabat. Itu sebaik-baik zaman, sebaik-baik ruhiyah, sebaik-baik perilaku. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu itu sebaik-baik manusia, dikeluarkan
sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia, mengajak mereka kepada hal yang baik, mencegah mereka dari perilaku yang buruk. Dan kamu beriman. Jadi ada sebuah kitab yang dikarang oleh ulama Pakistan yang berjudul Mada khasiral alam bi inkhitatil muslimin. Apa kerugian dunia dengan hancurnya umat Islam? Hancurnya umat Islam itu maksudnya umat Islam meninggalkan ajarannya. Dunia rugi itu. Kenapa? Karena dunia jauh dari rahmat Allah. Karena itu kita ini pernah hampir berabad-abad, ratusan tahun memimpin dunia, Bu. Wong sing kafir itu seneng sekali dipimpin oleh orang Islam. Kenapa? Umat Islam ora kemaru. Kemaru itu contohnya binatang itu monyet, munyuk, tangan pegang panganan, sing tengen, sing kiwo, sikile yo nyekel. Itu sekarang gambaran manusia serakah itu sudah menjangkiti hampir setiap kepala manusia. Mereka lupa bahwa semua itu dari Allah. 5 hari lagi kita akan diresihi, dikumbah, dibersihkan, sehingga kita menjadi manusia baru, memiliki tauhid. Jadi begini, ibarat mengingatkan, nah ini mau betul HP ini. Biasanya sudah gak ada HP nggih, sing ngalit ngitung gak ada. Apa yang bikin kita panik? Kalau HP ini pun sampun lowbat, pun cling, terus tanda baterainya sampun abad. Apa yang kita pikirkan? Golek cas-casan di cas-casan. HP itu loh, mbok pikir koyo ngono Bu. Tapi apakah hati kita pernah dipikir seperti kita memikirkan HP yang sudah drop baterainya kah? Kita gitu aja lupa kok. Kita baru ingat ketika 5 hari lagi akan Ramadan. Oh iya, ternyata kita ini sudah sebentar lagi Ramadan. Dipaksa kita oleh waktu gitu. Mengenung nggak mau Ramadan, ya mati kita ini, hati kita kering. Jadi alhamdulillah para bapak, para ibu yang berbahagia, anak-anakku, tadi saya sama-sama merinding ya melihat ibu-ibu, mbah-mbah yang sudah 50 tahun manula, manusia lanjut usia tapi masih semangat qiraatul Quran. Masya Allah. Maka Ramadan itu adalah bulan Quran. Kita akan dipeluk oleh Quran, kita akan bersibuk-sibuk diri dengan Quran. Maka menjelang akhir apa yang dapat saya sampaikan di sini, saya mau menyimpulkan. Mari kita sambut tamu agung Ramadan ini dengan persiapan penuh. Bukan persiapan panganan, tapi persiapan mentalitas kita, ya. Rindu. Sahabat menangis ditinggal kekasih yang bernama Ramadan dan membentangkan yada roja al-mabsutah. Doa ngeten iki. Harap-harap cemas. Semoga kita sampai lagi ke Ramadan karena awak iki wis kotor dengan dosa-dosa. Apa ada sekarang yang nggak punya dosa? Ya nggak ada. Ustadz Dipo yang ngelakoni bisa. Ustadz itu juga manusia biasa, kuwi orang judul sinetron. Sungguh itu langganannya sinetron. Kalau ini buatan gak ada TV.
tirose enten judulnya ngeten niku. Ustadz itu manusia biasa, dia nggak bisa bebas kok ustadz. Nabi Muhammad niku nate dielingno Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu kok cemberut toh, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepadamu orang yang buta. Ibnu Umi Maktum itu seneng pengajian. Nek krungu ana pengaosan Rasulullah ingkang ngisi mesti diparani. Suatu ketika Rasulullah itu ngumpulke wong-wong sing sugih, wong-wong sing darah biru. Darah biru niku napa? Pokoknya darah rojo-rojo, pembesar Quraisy, darah biru, darah keraton. Ningrat iku anggere ana sing wong napa sing ora nasabe cetha, bukan anggota keluarganya, situ. Nah sama Rasulullah itu dikumpulkan para pembesar Quraisy ini. Ibnu Umi Maktum itu rakyat jelata kayak kita ini. Kita itu kalau masuk istana kan rada bingung itu kiwa sikil sing sikil sing kiwa apa sing tengen, apa loncat langsung toto corone, apa sendalnya dilepas. Lah ngono tuh biasa. Masuk istana negara itu suasana hati kita tuh seperti itu. Ibnu Umi Maktum itu orang gagas, sepenting aku berusaha untuk mencari ayat-ayat Allah. Lah Rasulullah lagi mengumpulkan dalam rangka supaya orang-orang para pembesar Quraisy, para wong sing sugih-sugih kuwi mau, orang sing darah biru ningrat itu maunya Nabi itu supaya dia masuk Islam. Datang itu cemberut Nabi, langsung ditegur itu kan berarti Nabi berbuat salah dong, berbuat salah. Nabi Yusuf bahkan mengatakan, wa ma ubari'un nafsi, aku ini gak bisa berlepas diri dari hawa nafsu yang ada pada diriku. Aku gak bisa berlepas diri dari kemungkinan dosa yang kulakukan. Sinten sing ngendikan niku wau, Bu? Nabi Yusuf. Nabi kula panjenengan sami yo nggak ada keluarga Nabi belas tonggo ora ya, karena para nabi, para rasul itu semuanya lahir di Timur Tengah. Ada yang bilang Nabi Nuh itu di Jawa. Bapak ngoten niku. Nah ceritanya ngeten. Nabi Nuh itu kan buat kapal tuh. Buat kapalnya di mana? Di darat. Ya buat kapal di laut ya ora iso. Maksudnya laut itu nggak ada, jauh, tapi dia buat kapal di Lokno. Kuwi ngapa to ya? Di daratan seperti ini hutan belantara mau buat kapal itu kolak lek ngusungi piye carane? Tapi Nabi Nuh nggak peduli, dia buat kapal terus. Karena umatnya pada waktu itu mendustakan Nabi Nuh ini, akhirnya Nabi Nuh mengumpulkan pasangan-pasangan dari manusia sampai binatang di lebokno neng kapal yang seluas lapangan sepak bola. Aku mau cerita, kapal itu, kapal Nabi Nuh itu terdampar di Gunung Alp, Turki. Monumennya ada, situsnya ditemukan, diteliti oleh para ahli Rusia. Jati ini pun kapal Nabi Nuh itu hanya ada satu di dunia, di Jawa. Nah, berarti kita ini mungkin ada hubungan dengan Nabi Nuh, kira-kira ya rada lumayan. Ngoten nggih Bu nggih? Keturunan Nabi Nuh kira-kira. Tetapi perkara keturunan itu ora jamin. Karena
meskipun dia keturunan nabi tapi kelakuannya buruk, meskipun dia keturunan keraton tapi perilakunya jelek. Waman batto abihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya sedikit atau tidak mau beramal soleh, maka dia nggak bisa mengandalkan keturunan darah biru. Jelas ya, Nabi Muhammad ditegur, salah ditegur. Nabi Yunus buat pengakuan, Yusuf, saya ini tidak bisa lepas dari kesalahan. Nabi, kita yo tetangga ora, hubungan darah yo ora cetho yo katanya. Kita merasa bangga bahwa kita ini selalu beramal soleh. Ramadan didatangkan oleh Allah sebagai sebuah sarana selama 30 hari kita diresihi, dikubah sampai kemudian kita menjadi bersih kembali. Siap untuk menyambut Ramadan, siap untuk saling bersedekah satu sama lain, siap untuk berbagi, siap untuk meningkatkan khatamannya minimal 3 kali selama 30 hari. Sosial masa piye terusan, ibu-ibu paling akeh alasannya, betul? Mulane kudu disentak kuwi mau. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Ngono iku. Ngapunten iki sing nonton penyakit jantung mugi-mugi sembuh. Kadang-kadang itu orang bisa sembuh. Saya itu kalau punya murid, saya di pondok pesantren Al-Ikhlas itu, ya, itu dengan shock terapi kejut, hilang langsung karena aliran darah dari jantung ke jantung itu melambat ketika ngantuk itu. Nah, caranya dikejutkan, langsung hilang, ya. Maka sebelum saya tutup, saya akan mencoba bertanya. Tadi ayat yang saya baca itu di surat apa? Wali. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat pinten? Wali. Pancene manungsa ngeten niku. Baru aja diceramahi, dites, ora lulus kabeh. Wah, ya, carane wong tegulun, mbok. 183. Wis apa? Sampun apa gitu nggih? Nggih wau Ustaz. Sakmenika nggih pun lali malih. Ya, mugi-mugi dengan datangnya bulan Ramadan, dengan seringnya kita membaca Quran, dengan seringnya kita bersedekah, beramal soleh, menjadikan kita memiliki semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memenuhi kembali baterai kita yang kosong, yang drop, yang lowbat itu, sehingga penuh bisa untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, dimulai dari Syawal sampai ketemu lagi bulan Syaban tahun 1443 Hijriah kalau masih hidup, ya. Jadi para sahabat itu nangis, kemudian berdoa, mudah-mudahan Syawal tekan Syaban itu bisa berlalu hanya rasanya sehari. Kenapa perasaan itu tidak kita miliki? Karena dunia hadir menipu kita. Maka mudah-mudahan para ibu, para bapak, dengan datangnya Ramadan ini semakin semangat kita, semakin kuat kita, semakin bertenaga, baterainya penuh, sehingga bisa digunakan untuk 11 bulan melawan kemaksiatan, menjaga diri dari hal-hal yang maksiat. Mekaten ya, niki wau enten perintah ditutup doa napa boten niku ya? Mantun niki enten malih acarane niki napa boten? Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah
Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di akhirat dalam keriduannya di surga. Amin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin wa zamanin min ardil islam ya rabbal alamin bi rahmatika nastaghith wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim waj'alna minhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika. Allahumma yassir umurana inna kulla asirin alaika yasir. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.